Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Latifah Pujastuti dengan NPM 19110803332. Saya mahasiswi jurusan Bimbingan Konseling Pendidikan Islam semester 5 di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Saya berasal dari kelas E. Di sini saya akan melakukan sesi konseling kepada klien saya. Assalamualaikum, Mbak. Ya, waalaikumsalam. Jangan masuk, Mas. Oh iya. Assalamualaikum, Mas. Bagaimana kabarnya Mas Rodi saat ini? Alhamdulillah baik, Mbak. Alhamdulillah, segera kalau begitu. Apa yang membuat Mas Roji datang menemui saya? Sebenarnya saya merasa bingung, Mbak. Apa yang membuat Mas Roji merasa bingung? Saya merasa tidak percaya diri. Tidak percaya diri dalam hal apa, Mas, contohnya? Contohnya dalam hal mengutarakan pendapat, Mbak, terhadap orang banyak, terhadap dosen, terhadap teman-teman saya. Seperti misalnya presentasi di kelas. Saya tidak pernah mengutarakan pendapat saya. Saya hanya mendengarkan, melaksanakan tugas yang diberikan dosen. Sebenarnya apa yang membuat Mas Roji ini merasa tidak percaya diri dalam mengutarakan pendapat? Saya takut, Mbak. Apa yang Mas Roji rasakan ketika Mas Roji merasa tidak percaya diri? Saya merasa deg-degan, cemas, ragu, takut, gemetar, malu, dan badan saya terasa dingin. Baiklah Pak, apakah sebelumnya Mas Roji sudah mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang? Misalnya nih, ketika akan presentasi, apakah Mas Roji sudah menyiapkan ataupun memahami materinya? Iya. Sudah, Mbak. Setiap ada presentasi di kelas sebelumnya, saya selalu mempelajari materinya, Mbak, dan juga sudah saya persiapkan dengan matang dan semaksimal mungkin, Mbak. Lalu apa yang membuat Mas Roji ini merasa tidak percaya diri? Bukankah Mas Roji sudah menguasai materinya? Saya tidak percaya diri dan saya juga takut pendapat saya salah. Lalu ketika Mas Roji tidak mengeluarkan pendapat, apa yang Mas Roji lakukan? Saya berdiskusi dengan diri saya sendiri, Mbak. Misalnya, menurut saya pendapat teman saya ada yang kurang pas dan saya ingin mencoba mengeluarkan pendapat saya. Gitu. Namun saya tidak percaya diri akan pendapat saya. Dan akhirnya saya berbicara dengan diri saya sendiri, Mbak. Karena sulit sekali rasanya ketika ingin mengeluarkan pendapat di hadapan dosen dan juga teman-teman. Ketika Mas Roji berdiskusi dengan diri sendiri, apa yang Mas Roji rasakan? Saya merasa kesal, Mbak. Saya capek karena setiap apa yang ada dalam pikiran saya tidak bisa mengungkapkannya. Pikiran saya ini sebenarnya dipenuhi dengan pendapat saya. Kemudian saya tidak bisa mengungkapkannya. Itulah yang menjadi beban, Mbak, buat saya. Saya ingin mengeluarkan pendapat saya di depan dosen, teman-teman, dan juga orang lain. Kalau boleh tahu, Mas Roji saat ini kuliahnya mengambil jurusan apa dan semester berapa? Saya semester 1, Mbak, dan mengambil jurusan Bahasa Indonesia. Lalu apa tujuan Mas Roji dalam perkuliahan sendiri? Saya ingin mendapatkan ilmu, tentunya mendapatkan pengalaman, dan juga ketika saya lulus nanti harapan saya adalah saya bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Bagus kalau itu adalah memang tujuan Mas Roji. Namun jika Mas Roji selalu diam di dalam perkuliahan, itu artinya Mas Roji tidak berkembang dan hanya mengikuti arus saja, bukan begitu? Iya, Mbak, betul. Dan menurut Mbak apa yang harus saya lakukan dan saya bingung memulainya dari mana? Baiklah, bagaimana dengan langkah awal? Coba Mas Roji mulai dari sekarang di kegiatan sehari-hari itu mencoba berarti berbicara kepada teman dekat terlebih dahulu ataupun kepada keluarga. Nah, karena hal itu yang akan membantu Mas Roji meningkatkan rasa percayaan diri Mas Roji. Namun jika saya salah berbicara bagaimana? Setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Jadikanlah kesalahan itu sebagai pelajaran untuk bagaimana lebih baik ke depannya. Jadi Mas Roji nggak usah takut karena kesalahan itu merupakan suatu hal yang wajar. Gitu. Baik, Mbak. Saya akan mencoba langkah awal seperti yang disarankan oleh Mbak. Mas Roji silakan mencoba apa yang telah saya sarankan tadi.
Saya juga ingin melihat perkembangan Mas Roji untuk ke depannya. Iya Mbak, besok saya akan kemari untuk meminta saran lagi. Terima kasih atas saran pertama ini. Ya Mas Roji, sama-sama. Itu saya pamit dulu ya Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam, Mas Roji. Salam Mas. Baik Mbak. Salam dulu. Ya, terima kasih. Bagaimana kabarnya Mas Roji saat ini? Alhamdulillah, baik Mbak. Syukurlah kalau begitu. Oh ya Mas Roji, bagaimana tentang perkembangan Mas Roji? Apakah Mas Roji sudah melaksanakan apa yang saya sarankan kemarin? Iya Mbak, saya sudah melakukan saran yang diberikan. Lalu bagaimana perasaan Mas Roji saat ini? Terasa sedikit lega Mbak, namun saya masih belum berani berpendapat di depan dosen dan juga di depan teman-teman saya yang ada di kelas. Perasaan saya masih gelisah, cemas, dan takut banget. Baiklah, ketika Mas Roji mulai merasa cemas, Mas Roji bisa lakukan menarik nafas dengan sedalam-dalamnya, kemudian hembuskan secara perlahan, dan lakukan hal itu sampai Mas Roji ini merasa benar-benar rileks. Baik Mbak. Coba Mas Roji praktikkan apa yang saya lakukan tadi. Baik Mbak. Selain hal itu juga, Mas Roji juga harus yakin akan kemampuan dan materi yang Mas Roji akan sampaikan. Misalnya Mas Roji akan berpresentasi di kelas dan Mas Roji harus paham materinya, berpikir positif, dan jika Mas Roji melakukan kesalahan, Mas Roji jangan cemas, berusahalah tarik nafas ya, agar Mas Roji merasa lebih rileks. Mas Roji juga bisa lakukan self healing. Sekarang ayo kita lakukan bersama. Pertama, langkah pertama yaitu dekat tubuh Mas Roji. Mas Roji bebas ya mau membuka mata ataupun memejamkan mata. Kalau ingin lebih nyamannya yaitu memejamkan mata. Pertama, dekat tubuh Mas Roji, tarik nafas, hembuskan secara perlahan. Sekali lagi, tarik nafas, kamu sambil bayangin hal-hal yang kamu hadapin selama ini, dan hembuskan. Usap tubuh yang selalu menemani kamu selama ini, ucapkan pada tubuh kamu sendiri, terima kasih telah berjuang selama ini. Aku tahu ini tidak mudah bagi kita. Kamu hebat banget, bisa bertahan sampai di titik ini. Tapi sekarang tidak apa-apa kalau kamu sedih. Kalau kamu sedih ya curahkan. Tetap tenang, tarik nafas, hembuskan secara pelan. Bagaimana perasaan Mas Roji saat ini? Apakah sudah lebih sedikit membaik? Perasaan saya sudah sedikit tenang Mbak sekarang. Baiklah, di sini sebenarnya saya ingin bertanya kepada Mas Roji. Sebenarnya apa yang membuat Mas Roji ini merasa tidak percaya diri? Sebenarnya saya selalu memikirkan kekurangan saya. Saya juga merasa bahwa saya tidak punya kelebihan. Saya selalu merasa rendah diri, suka menyendiri, dan selalu pesimis. Nah, pemahaman negatif itulah yang justru membuat Mas Roji akan berakibat pada perilaku dalam kehidupan pribadi Mas Roji itu kurang baik gitu Mas. Lalu bagaimana Mbak? Sebenarnya yang membuat Mas Roji selalu berpikir negatif adalah Mas Roji itu kurang mengenal dirinya Mas Roji. Jadi gimana sih cara mengenal diri sendiri dengan baik? Yaitu dengan menerima diri dengan apa adanya gitu. Menerima diri dengan apa adanya bukan berarti pasrah dan pesimis dengan keadaan, tapi sebaiknya menerima dengan positif apa yang menjadi kelebihan dan juga kekurangan yang ada dalam diri kita. Kemudian Mas Roji juga bisa menggunakan kata-kata yang membangkitkan rasa percaya diri, seperti misalnya, ya saya pasti bisa gitu. Dan juga Mas Roji harus berani mengambil resiko, jangan takut. Begitu ya Mbak.
Nah, betul begitu. Jadi Mas Roji coba lakukan hal ini dalam kehidupan Mas Roji agar Mas Roji itu merasa lebih percaya diri dan tidak cemas lagi. Baik Mbak, saya akan terapkan apa yang sudah Mbak sarankan. Terima kasih ya, Mbak atas sarannya. Iya Mas, sama-sama. Kalau begitu saya pamit ya Mbak.